Jadi apa tugas-tugas saya, apa yang harus saya lakukan, ini nanti buat kanun undang-undang peraturan. Kalau sudah ada nantinya camat-camat itu saya panggil. Camat-camat saya panggil, saya suruh berdiri bagaimana tamak ninah dalam salat, bagaimana Fatihah yang benar dalam melakukan salat, supaya makhraj dan tajwidnya benar, benar-benar rukuk dan sujud kami, bagaimana supaya hudur hati khusyuk, jangan salatnya itu dikejar-kejar. Jadi insyaallah para hadirin hadirat sekalian, karena saya menjadi wali agama tidak perlu digaji, itu tugas saya. Tidak perlu digaji, itu tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Para hadirin hadirat, pada malam ini kita telah dapat berkumpul di posko Kota Supi ini. Kita dapat bersilaturahmi baik dengan pemerintah dan juga dengan ulama-ulama, guru kita, tokoh-tokoh masyarakat, terutama di Lok Ketapang, umumnya yaitu kita Pak Tun. Bagaimana dimaklumi bahwa tanah posko ini uang saya telah menghabiskan lebih 2 miliar. Saya tidak minta kepada Imam kecil yang ada di Lok Ketapang, itu untuk ke tanah saja. Yang di atas itu 900 juta, ini yang di bawah 1 miliar 2 juta, yang di sana 900 juta. Lain yaitu bangunan-bangunannya. Makanya setelah ini diadakan dibuat, disuruh pula Tengku Jumai dari Gedung untuk tinggal sebagai guru untuk mengasuh, menyampaikan cara beribadah dan mendidik anak-anak yang ada di Tapang. Jadi ini sama sekali adalah untuk tujuan keagamaan, bukan untuk ini mencari satu keuntungan, tidak, malahan karena cinta pada Allah dan Rasul dan agama. Para hadirin hadirat sekalian, di dalam saya mengembangkan ajaran tauhid tasawuf itu mendakwakan sampai ke Malaysia, sampai ke Gorontalo, sampai ke Tiduri dan Natir. Jadi yang banyak menentang ulama-ulama Aceh, difitnah ulama-ulama Medan menentang ajaran ini. Padahal ajaran ini itu ajaran yang paling mudah. Ajaran ini dasar dari surat Ikhlas. Qul, katakan oleh wahai Muhammad, bahwa dianya pekerjaan, apa dia pekerjaan Allah itu Esa. Jadi
Huwa itu dhamir sya'an, ditafsirkan oleh jumlah yang sesudahnya untuk menerangkan akidah, bahwa kita berakidah Allah itu Esa, tidak ada yang menyerupai Allah. Dan kemudian surah Ikhlas itu Qul, katakan oleh Muhammad. Jadi huwa yang dianya engkau, huwa itu kembali bukan dhamir sya'an kepada kalimat yang sebelumnya, yaitu anta, bahwa dianya engkau Allah itu untuk menerangkan hakikat, bukan untuk menerangkan akidah. Hakikat Muhammad, hakikat kita adalah Allah. Penyebab ada kita, penyebab ada Muhammad itu Allah. Itu untuk menerangkan hakikat. Kalau huwa itu kembali kepada anta untuk menerangkan hakikat. Kalau huwa itu dhamir sya'an, ditafsirkan yang jumlah yang sesudahnya, itu adalah merupakan untuk akidah. Jadi beda akidah dengan hakikat. Akidah itu syariat, jadi kita harus bersyariat, kemudian kita berhakikat. Kalau syariat atau akidah, ada kita, ada Allah. Kalau berhakikat, tidak ada kita, yang ada Allah. Makanya kita, kalau kita berjalan kepada Allah, jangan terlihat lagi ada kita. Makanya kita tidak merasa bangga dengan amalan kita, karena amalan itu datang dari Allah. Dengan kemauan kita juga, itu kemauan datang dari Allah. Makanya kita hilang untuk mencari keuntungan diri dan wujud diri. Kita dapat berakhlak yang mulia dan bermakrifat dengan Allah, tidak dengan diri kita. Maka kita dibantu oleh Allah dalam kehidupan. Kita sembahyang, kita baca Fatihah, rukuk dan sujud, itu anggota zahir. Dapat kita melakukan itu nikmat zahir. Kemudian hati kita tersangkut dengan Allah, berjalan kepada Allah, sehingga hilang yang lain termasuk diri kita. Itu nikmat batin. Jadi sembahyang itu kita dapat nikmat zahir, itu anggota-anggota kita sesuai dengan apa rukun-rukun yang telah diwajibkan kepada kita lakukan. Dan nikmat batin supaya hati kita berjalan kepada Allah, supaya dengan teringat oleh Allah. Itu nikmat batin. Jadi orang tasawuf ini, dia melakukan ibadat dengan zahir dan batin. Tadi dengan syariat dan hakikat. Kalau kita tidak bertasawuf, paling-paling kita melakukan ibadat dengan syariat saja. Kita baca Fatihah, tapi hati kita ke kedai. Kita baca Fatihah, hati kita kepada anak, tidak kepada Allah. Karena kita tidak paham siapa Allah itu yang sebenarnya. Di mana Allah itu, bahwa kalau kita sudah dekat Allah, hilang yang lainnya. Jadi para hadirin hadirat, umumnya ulama-ulama yang ada di Aceh, baik di MPU, dia tidak paham Qul Huwallahu Ahad ini yang atas makna menerangkan hakikat. Cuma dia paham Qul Huwallahu Ahad ini memaknakan untuk memahamkan akidah atau syariat. Jadi hakikat mereka tidak paham. Jadi
Inilah kesalahan baik MPU, baik ulama-ulama besar di pesantren, dia tidak paham untuk memaknakan bahwa surah Ikhlas itu bukan hanya untuk memberikan pengertian akidah atau syariat, tapi juga untuk memahami hakikat kesucian untuk bermakrifat. Ini para hadirin hadirat, kalau kita berhakikat, kita dapat akhlak bagus, kita dapat ibadat dengan baik, dengan khusyuk, dan kita bisa hidup dengan Allah bermakrifat bahwa tidak hidup dengan makhluk, dengan alam, dan dengan diri kita. Kita dimudahkan oleh Allah segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Saya coba dulu, sebelum saya memahami hakikat, hidup saya sempit, saya tidak dikenal di mana-mana. Tapi setelah saya memahami ini, sehingga saya lapang dengan pengertian, kalau dikatakan kaya lah. Dan juga walaupun ulama-ulama menentang, tapi saya dapat gelar wali agama Aceh, Qadhi Mufti Malaysia Adil. Jadi dengan gelar yang diberi oleh Mendakir Makna dan Ketua KPA Abu Razak dan oleh Wali Makmur, kalau di Aceh Wali Namro yang ada wali agama belum ada, kita saya ditunjuk sebagai wali agama. Jadi apa tugas-tugas saya, apa yang saya lakukan, ini nanti buat kanun, undang-undang, peraturan. Kalau sudah ada nantinya camat-camat itu saya panggil. Camat-camat saya panggil. Saya suruh berdiri bagaimana tamak ninah dalam salat, bagaimana Fatihah yang benar dalam melakukan salat, supaya makhraj dan tajwidnya benar, bagaimana benar rukuk dan sujud kami, bagaimana supaya hudur hati khusyuk, jangan salatnya itu dikejar-kejar. Nah, jadi insyaallah para hadirin hadirat sekalian, karena saya menjadi wali agama tidak perlu digaji, itu tugas saya. Tidak perlu digaji, itu tugas. Dan uang saya banyak, sehingga saya buat posko di sini, posko di Belampidi, miliar-miliar juga habis. Itu di Jalan Darussalam, miliar-miliar juga. Jadi itu uang datang sendiri. Nah, barangkali demikian sajalah. Mudah-mudahan orang kita tepat Tuhan ini jangan ada dunia berbunga-bunga dalam hatinya. Amin. Hendaknya Allah yang kasih sayang yang di dalam hatinya, dunia berbunga-bunga. Pagi bangun, dia bunga, dunia terlihat apa kerja saya, apa yang saya lakukan, bukan apa yang Allah akan melakukan pada diri saya. Bukan Allah lalu teringat di dunia ini. Kita orang berpatuan bahwa pendekatannya dengan Allah sangat berkurang.